Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'un tabi'innya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kumaha daramang ibu-ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir batin ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah pada kesempatan sore pada tanggal 2 Zulqa'dah 1445 Hijriah kita akan mengawali pengajian rutin Sabtu kedua bersama dengan saya mengenai tentang parenting inspiratif Rasulullah. Ya, tapi ini dalam hal cara mendisiplinkan kebiasaan sholat anak. Ya. Ustaz da murang kali abdi mah tos ageng, tetap meskipun ageng tetap murang kali ibu. Aya incu oge kan? Nah. Pertama, perlu kita hadirkan diri kesadaran bahwa keluarga adalah lingkungan pertama dan paling utama dalam pembentukan kepribadian seorang anak. Jadi paling utama ya, dan pertama keluarga itu menjadi apa? Pembentuk kepribadian seorang anak. Nah, untuk itu dalam proses mendidik anak, kedua orang tuanya sepatutnya memiliki ilmu. Orang tuanya memiliki wawasan. Terkait apa? Terkait berbagai cara ya. Cara apa? Cara terbaik dalam mendidik, terutama metode yang merujuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang disebut dengan prophetic parenting. Karena untuk membentuk generasi Muslim yang solih tidak akan terlepas dari dua pondasi. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis. Dan bagaimana para ulama menjelaskan dalil Quran dan hadis itu. Nah ini. Oleh karena itu, fokus masalah kajian ini tertuju pada bagaimana mendidik anak ala Rasulullah yang dapat mewujudkan generasi Muslim yang robani. Ya salah satunya adalah bagaimana si anak tersebut gemar sholat. Gitu. Pan sekarang banyak fenomena anak itu karena sholat teh subhanallah menanti-nanti. Itu kan mungkin kata sebagian orang tua jika abi bareto keur leutik meni hese ayeuna ku budak hese. Nah, sekarang poin yang pertama adalah metode mendidik anak ala Nabi. Ini umumnya ya, bagaimana metode mendidik? Yang pertama, menampilkan suri teladan yang baik. Keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang berpengaruh
dan terbukti paling berhasil dalam mempersiapkan dan membentuk aspek moral, aspek sosial, spiritual anak. Ternyata ini menampilkan suri teladan yang baik itu luar biasa. Ya mungkin punten, bukan bermaksud untuk mencemooh. Kalau kita melihat fenomena anak TK perempuan diantar sama ibunya, itu kan rata-rata di kerudungan tuh anak itu. Sedangkan ibu-ibunya yang mengantar nggak pakai kerudung. Nah ini nanti posisinya akan terbalik. Nanti ibunya ketika sudah mencapai sepuh pakai kerudung, anaknya buka aurat. Ini fenomena, tapi tidak mengeneralisir. Biasanya seperti itu. Jadi pas waktu ibunya lagi muda buka hijab, anaknya karena tuntutan dari sekolah pakai kerudung kan. Nah jadi nanti posisinya terbalik. Ketika ibunya sudah sepuh pakai kerudung, anaknya buka aurat. Nah mungkin ini tidak ingin terjadi pada keluarga kita, ya. Terus lagi, memang keteladanan itu menjadi sesuatu hal yang penting dan berharga. Karena di mana-mana yang namanya anak itu siapa yang dilihatnya, yang sering, ya orang tua kan, orang tua. Begitu. Jadi ini metodenya, menampilkan suri teladan yang baik. Aduh hese oge-nya. Dan tapi ini jadi satu tuntutan kepada kita. Apa? Ya kita pun harus belajar tadi. Harus punya ilmu, wawasan tentang kitanya juga sama-sama harus baik. Nah, kan kita pinginnya masuk surga, berkumpul dengan para ahli surga juga kan? Dan memang butuh perjuangan. Orang tua adalah figur terbaik dalam pandangan anak yang tindak tanduk akan ditiru oleh mereka. Setuju tidak ibu? Anak ibu agak mirip-mirip ibu juga kan? Iya, sama saya juga mengamati. Seorang anak bagaimanapun sucinya fitrah, ia tidak akan mampu memenuhi prinsip-prinsip kebaikan dan pokok-pokok pendidikan utama selama ia tidak melihat teladan dari nilai-nilai moral yang tinggi, yaitu dari orang tuanya. Karena mau tidak mau ya orang tua itu jadi enten. Saya punya saudara saya itu gemar alat musik. Dan ternyata anaknya juga jago alat musik. Begitu Bu. Nah ibu yang suaminya profesinya bengkel, oprak-oprek, dan nggak tahu kenapa si anaknya resepnya ngoprek, padahal anyar kene dioprek nih. Betul tidak Bu? Ibunya gemar masak dan anaknya suka dilibatkan. Dan nggak tahu kenapa si anak itu tuh suka ngajak temennya, yuk kita masak-masakan di rumah aku. Ya, subhanallah. Ya itulah anak, karena belum jadi. Itu yang pertama, suri teladan, ya metodenya itu. Yang kedua, mencari waktu yang tepat untuk memberi pengarahan. Karena tidak setiap waktu itu tepat kita ngasih pengarahan Bu. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang ketika kita memberikan pengarahan itu efektif dan efisien. Gitu. Rasulullah SAW selalu memperhatikan secara teliti tentang apa? Tentang waktu, tentang tempat yang tepat untuk mengarahkan anak. Jadi untuk waktu dan tempat membangun
pola pikir anak, mengarahkan perilaku anak dan menumbuhkan akhlak yang baik pada diri anak. Jadi ada waktu dan ada tempat. Dalam hal ini Rasulullah mempersembahkan kepada kita 3 waktu mendasar dalam memberi pengarahan kepada anak. Ini ada 3 waktu yang efektif dan efisien bagi kita sebagai orang tua memberikan pengarahan untuk membentuk pola pikir anak, untuk mengarahkan perilaku anak menjadi baik. Nah, kalau kemarin di Asyahadah saya tentang ini Bu, tentang fungsi doa orang tua bagi anak. Atau saya sudah upload belum di YouTube ya? Sudah ya? Sudah ya? Nah, coba tonton sampai tuntas. Karena memang ada doa yang penting bagi orang tua. Kenapa tidak materinya itu di sini? Biar ibu-ibu bisa nonton di YouTube saja. Jadi jadi biar banyak ya, biar banyak kontennya. Jadi di masjid ini ngisinya ini, ngisi itu, ngisinya itu. Yang meskipun resikonya besar juga. Besarnya apa? Ya saya harus nyiapin materi kan. Nyiapin materi dari mana saja, ngumpulin jurnal, ya, ngumpulin pendapat ini, pendapat itu kan ini ada catatannya. Dari siapa ini, penelitian siapa. Ya memang kerjaannya seperti itu. Ya. Kerjaannya ya mengumpulkan bahan referensi untuk disampaikan lagi kepada masyarakat. Begitu. Nah, tadi ya. Jadi Rasulullah SAW itu tahu waktu, tahu tempat untuk mengarahkan anak. Selain memberikan suri teladan yang baik, juga mengarahkan itu ada waktu dan ada tempatnya. 3 waktu memberi pengarahan. Ini yang pertama dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Nah, di sini ada seorang sahabat yang dulu ketika masih kecil namanya Ibnu Abbas, dibonceng sama Nabi di belakang. Udah gitu turun, kemudian beliau berjalan. Tidak lama kemudian Nabi menoleh dan memanggil Ibnu Abbas. Anak kecil. Tapi Ibnu Abbas tidak seperti Syifa. Jangan panggil aku anak kecil. Itu mah Syifa ya. Jadi mah Ibnu Abbas. Hai anak kecil, aku menjawab karena anak sore. Labbaika, aku datang wahai Rasulullah. Beliau bersabda, jagalah agama Allah, niscaya Dia menjagamu. Segitu. Kapan waktunya? Dalam perjalanan. Jadi ketika dalam perjalanan itu dimanfaatkan. Dan kita mempersiapkan nasihat apa yang efektif, efisien, yang hemat, tetapi bisa nancap ke dalam pemahaman anak. Kata Nabi, jagalah agama Allah, niscaya Dia menjagamu. Itu bagi anak itu dulu saya Bu kebawa ketika kecil. Jadi temen teh bilang babi, bilang anjing, bilang koplok dan lain sebagainya kayak gitu kan. Tiba-tiba ada teteh-teteh senior saya, Roni kok bicaranya bahasa Sunda. Roni nyariosna meni kasar, teh kenging gitu. Saya nggak tahu kasar. Dan ketika diingetin sama si teteh itu, akhirnya saya tidak lagi bicara babi sama teman itu. Aslinya babi hadir kayak gitu. Kan biasa, ya baru dak kecil. Tapi si teteh itu ngena itu. Saya udah lama gak ketemu. Mungkin sudah 25 tahun gak ketemu. Karena kan saya keburu pindah. Ya. Roni hanya nyariosna meni kasar. Di sana tok langsung. Gak lagi bilang babi, gak bilang lagi cacing coplok gitu kan. Ketika waktu SD, kan suka mengurutan anak-anak makan kancing, kok coplok mau gitu kan, ngira rame kan. Tapi akhirnya diingetin tuh, itu efektif ketika lagi perjalanan.
Nah, nasihat ibu juga kepada anak ketika dalam perjalanan jangan sampai mengira bahwa anak itu tidak menyerap. Selain ibu sudah memberikan contoh, dalam perjalanan ibu memberikan nasihat. Nah, kamu perempuan kalau udah besar tutup aurat yang rapi ya. Si anaknya kan gitu nggak apa-apa. Itu nempel. Sob di sini ibu yang orang tuanya sudah meninggal, ada apa yang ibu ingat pesan dari orang tua yang dulu mungkin ibu tuh tidak menggubrisnya? Ada? Aduh ingat nih. Bareto pas bapak masih kena ayah. Abi teh kudu kieu. Nah, pernah ada ungkapan kayak gitu? Pasti diingat, Bu. Jadi jangan sampai punya anggapan teu didenye, henteu didangu eta teh. Tenang, sabar. Yang kedua, waktu makan. Waktu makan ini jadi waktu yang efektif untuk mengingatkan anak. Kenapa? Kan si anak itu kalau kita bawa makanan kan pingin banyak-banyak. Betul nggak? Aku ini. Nah, kita ingetin. Gak boleh rakus, gak boleh tamak. Semakin kalian tamak, semakin kalian rakus, maka kalian akan terhina. Jangan sok bagi-bagi. Udah segitu. Terus waktu makan, saya suka sengaja. Kadang adiknya, kadang kakaknya suka dikasih lebih makanan yang sedikit enak. Terus celetuk enak kakak mah dikasih. Saya bilang, kamu nggak suka kakak dapat bagian yang lebih banyak? Nggak boleh. Kamu harus lu suka. Ketika saudaramu dapat kebahagiaan, kamu harus ikut suka. Tuh, ngajarin ke anak supaya tidak memiliki sifat hasud. Dan itu efektif, Bu. Asli itu efektif. Terus anak kalau makan yang panas, tenang dulu. Kata Nabi, tunggu dulu sampai tidak panas. Minimal anget kita konsumsi. Anak makan dengan tangan kiri, pakai tangan kanan. Karena Rasulullah memberikan contoh dengan tangan kanan. Banyak, Bu, yang bisa dikoreksi dari anak itu. Tapi jangan lupa, kita berikan apresiasi ketika mereka sudah melakukan kebaikan. Nah, gitu dong. Makan pakai tangan kanan sudah tepat. Pertahankan gitu. Jadi jangan sampai kita hanya mengomentari salah wunggul. Tetapi ketika dia sudah berusaha memperbaiki diri, kita lupa. Untuk apa? Untuk memberikan apresiasi. Maka jangan sedih ketika ibu sudah melakukan kebaikan, anak tidak memberikan apresiasi kepada ibu. Kenapa? Karena ibu tidak mencontohkan bagaimana memberikan penghargaan. Kan banyak orang tua yang mengeluhkan budak teh gede, leutik ku leutikna, gede ku gedena, menitara aya mulang tarima kalau jadi kolot. Karena ketika itu tidak diajarkan bagaimana menghargai pemberian orang lain. Begitu, Bu. Ini waktu makan itu banyak yang bisa kita berikan nasihat kepada anak itu. Anak makanan tersisa, habiskan. Atau kenyang, baik. Kalau kenyang, ya berikan kepada makhluk Allah yang lain. Siapa? Ada ayam. Ya, jangan dibuang dengan plastiknya ke tanah biar ada makhluk Allah lain yang mengkonsumsinya. Dan satu hal lagi, kalau mau makan perkirakan, jangan mengambil terlalu banyak supaya tidak bersisa. Nempel itu deh. Tapi syaratnya ya kita pun harus terus menimba ilmu seperti ini. Ibu-ibu sudah bagus, rajin, ada pengajian Sabtu, terus di-upgrade dengan para asatid-asatidnya. Begitu, Bu ya? Ibu saya juga sama. Sampai kapan?
ya sampai Allah menghentikan hubungan kita dengan dunia, beres. Kita nggak usah ngaji, pirakunya mayat hidup ngaji kan, turun terlalu lompatan. Waktu makan, terus waktu anak sakit. Nah, ini waktu anak sakit, si anak itu akan merasa ayah dan ibunya itu ada ketika sakit. Jangan sampai ketika anak sakit, sakitnya sakit perut, malah dimarahi. Makanya kalau sudah makan yang pedas, jangan yang air es, jadi sakit perutnya. Tenang dulu, gak usah komentar itu dulu. Nanti komentarnya kalau udah sembuh. Tapi sebelumnya gak apa-apa. Sakit yang kamu sedang rasakan ini, supaya kamu bisa tambah syukur ketika dikasih sehat. Nih makan. Ketika sehat kamu bisa makan ini, bisa makan itu. Tapi ketika sakit, porsinya dibatasi, hobi kamunya dibatasi. Supaya apa? Supaya ketika sehat bertambah rasa syukur kamu kepada Allah. Tuh, ngajarin kayak gitu. Inilah yang pertama tadi, meneladani. Anak itu meneladani. Ya Allah ya kan. Kadang saya ketika mengingat metode ini, jadi minta tolong terus sama Allah tuh, ya Allah, dan saya juga gak memiliki apa-apa selain Engkau kasih kan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak memiliki pengetahuan kecuali apa yang telah Engkau beri kepadaku. Dan satu hal lagi, tawakal kepada Allah, bukan kepada ilmu parenting, tapi tawakal kepada Allah. Ya, bergantung kepada Allah. Dan ilmu parenting mah, ilmu-ilmu parenting, ilmu-ilmu tentang psikologis itu hanya metode saja, jalan saja. Tetapi intinya dalam mendidik anak itu tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah. Kita nggak bisa 24 jam ngawasin anak. Kita nggak bisa 24 jam baik terus, aya keheulna. Kita nggak bisa nahan marah, kecuali Allah yang memberikan kesempatan untuk kita bisa menahan marah dan mengganti dengan kesabaran. Maka tawakal kepada Allah, bukan bergantung kepada ilmunya, bukan bergantung kepada pengalamannya, bukan bergantung kepada orang lain, tetapi tempat bergantung kita hanya satu, yaitu Allah. Kan ada yang diuji, dia ahli parenting, dia ahli psikologi, tapi ternyata diuji dengan anaknya, diuji oleh suaminya. Betul tidak? Maka utamanya apa? Ini adalah ilmu. Ilmu itu milik siapa? Milik Allah. Siapa yang mengizinkan ilmu itu bisa bermanfaat? Allah. Maka saya menyampaikan hal ini bukan ibu untuk bergantung kepada ilmu ini, tetapi mengajarkan, Bu, yuk kita tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah. Ya, salah satunya yuk tawakal kepada Allah itu properti parenting ala Nabi. Apa? Satu, meneladani. Yang kedua, dalam mengarahkan tahu waktu dan tahu tempat. Setelah itu, fatawakal Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Jadi jangan ngotot. Karena ibu-ibu nanti akan merasakan sakit kalau nggak tawakal kepada Allah. Ustaz, saya sudah mendoakan anak saya siang malam, bahkan tidak hanya saat beres sholat wajib, saat sholat sunnah saya pun berdoa untuk kebaikan anak saya. Tapi kok kenapa anak saya jauh dari harapan saya? Bukannya dia menjadi penyejuk hati, tetapi dia malah menjadi pengotor hati saya. Padahal apa? Kenapa Allah begini? Saya sudah melakukan ini dan itu. Ada apa dengan Allah? Bukan apa dengan Allah, ada apa dengan kita? Karena kitanya nggak tawakal kepada Allah, kitanya nggak ikhlas. Ikhlas itu murni. Tujuan kita berdoa itu supaya dekat dengan Allah. Tujuan kita mendidik anak
Itu supaya apa? Supaya mengenalkan Allah kepada anak kita. Bukan supaya anak nurut ke kita. Bukan supaya anak nurut ke bapaknya. Tapi agar apa? Agar kita sebagai orang tua dan anak-anak tersebut itu bisa dekat dengan Allah. Kalau kita berdoa supaya anak soleh, bagus. Tetapi kalau tidak bertawakal kepada Allah, itu kurang baik. Karena itu akan mengganggu batin ibu. Nabi Nuh gimana teu soleh? Nabi Nuh itu nabi, rasul. Berdakwah kepada Kan'an, anaknya. Ternyata Kan'an mati ditenggelamkan karena kedurhakaan dia kepada Allah dan Rasul ayahnya sendiri. Apakah kita tega mengatakan Nabi Nuh tidak tahu cara mendidik anak? Kan enggak. Tapi Nabi Nuh tawakal kepada Allah. Lalu siapa kita? Bukan Nabi, bukan Rasul. Maka tawakal kepada Allah. Jika ibu saat ini diuji oleh anaknya, jauh dari apa yang ibu harapkan, tawakal kepada Allah. Jangan sampai hal yang buruk terjadi pada diri anak ibu itu menggerogoti ketenangan ibu dalam hidup. Serahkan ke Allah. Ibunya pasrah dulu. Jangan ngotot. Apalagi malu. Contoh ibu rajin ngaji, anaknya tara ngaji. Duh saya malu, anak saya sama bapaknya rajin ngaji, anak nggak ngaji. Saya malu. Semakin ibu begitu, semakin terluka hati ibu. Karena ibu ingin mendapatkan kedudukan di hati hamba. Ternyata ibu dan suami soleh, anaknya juga soleh. Semakin keinginan itu dalam kepada makhluk, maka semakin menderita hati ibu. Tenang aja. Ya Bu ya, bisa dipahami? Tawakal kepada Allah. Dan saya mah mengajarkan ini bukan hanya ke ibu, ngajarin diri saya juga. Ron tawakal. Karena mendidik anak itu harus butuh tawakal. Ini ada kisah Bu. Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam sebuah tafsir Munir. Ini surat Shad tentang Nabi Sulaiman itu. Jadi kan Nabi Sulaiman itu anaknya Nabi Daud. Ibunya Nabi Sulaiman itu Auria. Auria itu istri ke-100 Nabi Daud. Nah, Nabi Sulaiman juga ketika suatu waktu beliau bertekad dalam seharian itu mau menggauli istrinya sebanyak 70 orang. Dan diniatkan kalau istrinya itu hamil, maka akan dijadikan sebagai seorang mujahid Nabi Sulaiman itu. Tetapi beliau tidak mengucapkan insya Allah. Tidak mengucapkan insya Allah. Ternyata Nabi Sulaiman itu yang ketika sudah menggauli 70 orang istrinya, kan ada 1000 ya, bersama dengan sendirinya 1000 itu. 1000. Kaget juga ya. Tapi nggak ada yang selain Nabi Sulaiman yang lain nggak nyampe segitu. Ini 70. Rencananya kalau hamil melahirkan mau dijadikan mujahid yang akan berperang di jalan Allah menumpas kejahatan. Tapi nggak bilang insya Allah. Apa yang terjadi? Dari 70 itu hanya 1 yang hamil dan melahirkan anak laki-laki. Nah, ternyata ada yang gak suka Nabi Sulaiman punya anak. Siapa? Setan. Dia mengatakan kalau Sulaiman punya anak itu besar, kerajaannya diberikan kepada anaknya, maka kita akan tetap terjajah oleh Sulaiman. Cek setan. Karena setan-setan itu jadi budaknya Nabi Sulaiman pada waktu itu. Ada yang bisa nyelam ke dasar lautan ngambil mutiara. Kalau lu bandel dirantai atas perintah Nabi Sulaiman itu. Ini kalau hidup kita bunuh saja anaknya. Nabi Sulaiman mendengar berita itu, akhirnya Nabi Sulaiman memberi tempat yang aman ceritanya. Di mana? Di awan dirawatnya. Di awan, di atas awan dirawatnya. Gampang ke Allah mah. Betul enggak? Pada itu mujizatnya.
di awan. Nah, ketika di awan itu Nabi Sulaiman keluar sebentar. Ketika dirawat, ternyata apa yang terjadi? Anak itu terjatuh ke singgasananya dan meninggal. Kenapa hal itu terjadi? Karena Nabi Sulaiman lupa, tidak bertawakal kepada Allah atas rencana jahat setan yang akan membunuh anaknya. Jadi beliau menggunakan kekuatannya yang diberikan oleh Allah. Ini jelas di dalam kitab tafsir Munir surat Shad, ya. Itu karya Syekh Nawawi, gitu kan ya. Al-Jawi. Kayak gitu tafsirnya itu, subhanallah. Nah, pelajarannya bagi kita apa? Kalau kita punya rencana nggak bilang insya Allah, nggak boleh. Kita harus bilang insya Allah. Terlepas penulisannya pakai in, SHA, tanda naon, nu penting mah ulah robah Arabna we. Karena Arabnya mah adalah hamzah, nun, shin, itu kan, alif. Begitu kan, insya. Kalau mau pakai insya, nggak apa-apa. Dan itu malaten. Yang nggak boleh berubah itu Arabnya, ya. Yang nggak boleh berubah itu Arabnya, begitu. Dan Nabi Sulaiman nggak tawakal, lupa tawakal. Nah, apalagi dengan kita. Kalau kita mendidik anak tidak tawakal, repot. Begitu. Ya Bu ya? Baik. Terus yang ketiga metodenya, bersikap adil dan menyamakan pemberian untuk anak. Ingat, bukan meratakan nominalnya. Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kedua orang tua untuk bersikap adil dan menyamakan pemberian. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang berbunyi, bersikap adillah terhadap anak-anak kalian, sampai 3 kali. Bersikap adillah terhadap anak-anak kalian, bersikap adillah terhadap anak-anak kalian. Artinya jangan sampai karena si AA mah rajin sholat, terus jadi pasihan jajana ageng, ari adik nama rajin ngadu gambar, cara diberi jajan, itu akan melahirkan kecemburuan. Kecuali kalau ibu mau mendidik. Mendidiknya apa tadi? Contoh misalkan, dikasih dulu si AA, yang lainnya kok enak, kamu gak suka lihat ke AA dapat bagian yang lebih. Gak boleh begitu, gak boleh hasud sama saudara sendiri. Oke. Besoknya kita ngasih adiknya yang lebih besar. Terus si AA nanti gak komen karena tahu. Nah bagus, kamu harus bahagia lihat adikmu dikasih. Karena dulu juga kamu dikasih sama ayah kayak begini. Bagus, gak apa-apa kalau gitu. Tapi jangan sampai dibeda-bedakan anak itu. Tak kudu dibere da eta mah budak nurus tunjung nah gitu. Ya saya diatur budak bangkawara. Budak kitu mah kahandap moal akaran kaluhur moal sihungan gitu. Ese ngalah syarat jelema nu kitu mah. Nah, ulah kitu. Awon. Tapi insyaallah hari ibu nu sok awas mah tara kitu. Apalagi keheul mungkin gak merasa. Nah kalau ibu keheul ke anak plus keheul ke 2 anak, 3 anak, ada cara selain kita bersabar, itu fisik kita, tarik nafas, tahan, itu dapat meredakan emosi. Ibu keheul ya. Coba gerak gitu. Ketika ibu lagi sesek dada, ya Allah, ibu barangkali teh kunaon. Da rumah sabi teh maraban teh bener, ngadidik teh bener, nyakolahkeun teh bener, tapi kunaon ibu dak teh beut kieu wae, Gusti. Nah, tarik nafas. Astagfirullah. Wih ka Allah tobat. La ilaha illallah. Karena bisa jadi sakitnya kita itu karena ingin anak itu nurut sama kita, bukan nurut sama Allah. Karena bisa jadi kita melakukan kebaikan itu karena
pingin orang lain baik sama kita, akhirnya sakit. Karena berharap kepada makhluk itu adalah apa Bu? Patah hati yang disengaja. Itu berharap kepada makhluk adalah patah hati yang disengaja. Asli, asli. Patah hati yang disengaja, berharap ke makhluk. Tahu patah hati? Ibu pernah merasakan patah hati? Pupus gitu hati. Sedih patah hati. Asal kumaha gitu. Si hati. Ya mungkin yang pernah patah hati mah ketika orang yang sudah dicintai menikah dengan orang lain. Oh iya betul. Kerasa. Muncul oleh lagunya. Harusnya. Ada hati ya. Nyanyi di pelaminan ulah ya, yang rusak hubungan. Baik. Ini ya Bu, bersikap adil dan menyamakan pemberian untuk anak. Jadi menyamakan itu bukan berarti anak yang mahasiswa, anak yang SMA, anak yang SMP, anak yang SD semuanya sama 10.000 enggak. Tapi menyamakan pemberian itu semuanya dikasih sesuai dengan kebutuhannya. Begitu ya. Berikutnya menunaikan hak anak. Adapun hak anak diantaranya satu, hak mendapatkan perlindungan. Anak itu perlindungan. Jadi perlindungan itu bukan hanya anak tersebut terlindungi dari hujan dan panas, tapi si anak juga harus terlindungi dari ucapan kasar dan doa yang tidak baik dari orang tuanya. Kalau ibu baperan, mudah marah, terus lagi ibu suka halu, berpikir yang enggak, ciri ibunya lagi sakit mentalnya. Jadi tanda kalau ibu lagi luka atau sakit mentalnya itu baperan, mudah marah, tersinggung, dan suka berpikir yang enggak ke orang lain itu. Itu ciri mentalnya lagi sakit. Maka butuh diterapi. Diterapinya apa? Menerima takdir, meyakini bahwa apa yang ditakdirkan Allah kepadamu maka tidak akan melewatimu, dan apa yang tidak ditakdirkan Allah kepadamu maka tidak akan menghampirimu. Kita harus percaya. Maka saya doakan ibu-ibu yang kuat ya, jadi ibu rumah tangga, jadi istri dari suami ibu gitu kan. Saya doakan mudah-mudahan kuat mentalnya, kuat batinnya. Apalagi yang sudah punya menantu gitu kan ya, mudah-mudahan dikuatkan. Ternyata ganteng nggak cukup, cantik nggak cukup, kaya nggak cukup. Yang cukup itu apa? Rasa bersyukur kepada Allah. Terus yang kedua, hak untuk hidup dan tumbuh kembang. Ini hak. Anak belajar masak, gak usah dikomentari. Awas hati-hati, nanti kompornya melendung. Itu si anak bakal trauma. Jangan salahkan ketika udah gede malas masak, mesin ngebeleduk kompornya. Tapi ketika anak sudah mulai mau masak, diarahkan sini. Ini cara menyalakan kompor yang benar. Diajarkan begitu di anak. Jadi jangan sampai anak cuci piring, kok masih bau anyil ya teh? Itu kumaha wadah teh? Udah, si anak teh jangan salahkan kalau anak nanti malas. Kenapa nggak cuci piring? Nggak mau. Kenapa suka disalahin? Mau apa? Gitu. Jadi ketika anak cuci piring, bau amis dan lain sebagainya, kita arahkan. Nah sini, ini piring, ini gelas, buang dulu sampahnya. Nih sampahnya buang dulu. Dulukan dulu gelas, ya dulukan gelas, cuci. Baru piringnya yang nggak terlalu kotor.
Nah, baru setelah itu piring yang banyak lemaknya, kotoran itu terakhir. Nah, keringkan di sini. Gitu ya? Oke, sedikit di sini. Anak ngepel, ngepel teh meni barang receh kene, jadi lalu mau mama labu, cik bener ngepel teh. Cik budak teh mun ngepel-ngepel aja. Jadi mau ngepel-ngepel. Sini. Bagus, makasih ya. Udah mau bantuin mama ngepel. Cara ngepel tuh kayak gini. Nih, sok lakuin. Kita mah contoh sedikit aja. Ketika dia berhasil, bagus. Makasih ya. Makasih. Kali-kali kita kasih hadiah. Mereka berhak untuk tumbuh berkembang. Hak mendapatkan pendidikan. Ibu nggak usah ragu dengan menyekolahkan anak. Insya Allah Allah bakal membiayai kok. Asli. Allah pasti akan membiayai. Nah, anak juga kan lahir dengan rezekinya kan. Kalau kita yakin anak kita dengan rezekinya, pasti dia sekolah bakal ada biayanya. Dan saya titip juga anak-anak itu harus kuasain, dia termotivasi untuk apa? Jago bahasa. Ya. Terus hak mendapatkan nafkah dan waris, ya sama ini juga. Ini hak kalau udah gede, tapi nggak gede juga dapat juga waris ya. Nah, berikutnya doa. Hendaklah orang tua selalu mendoakan kebaikan untuk anaknya. Waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa adalah di pertengahan malam terakhir dan setiap selesai sholat fardu. Nah, ini dibahas di YouTube saya. Sudah tahu YouTube-nya? Roni Rodiana 99 channel. Cuman itu gambar sayanya kecil, Bu, karena belum diedit bener. Maklum ya, kudu nyiapkan ini, nyiapkan itu. Otaknya dibagi-bagi. Tapi saya selalu mengajarkan kepada anak itu 4E. Anak itu harus diajarkan 4E agar dia bisa menemukan potensi diri. Yang pertama adalah easy. Tahu easy? Easy itu hal yang mudah. Jadi ajarkan kepada anak itu dia untuk tahu hal mudah apa yang bisa kamu kerjakan. Yang kedua, enjoy. Dan dia bisa menikmatinya. Selain mudah, dia menikmatinya. Dan yang ketiga, mau tahu? Excellent. Apa itu excellent? Dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Ketika engkau sudah menemukan hal yang mudah dan engkau menyenanginya, lakukan totalitas yang baik di dalamnya. Excellent. Lakukan yang terbaik. Kamu suka ini, lakukan sampai kamu profesional, sampai kamu ahli. Baru setelah itu earning. Apa itu earning? Baru kau akan merasakan hasilnya. Ini harus diajarkan ke anak-anak juga. Gimana dia menemukan sesuatu hal yang mudah, ya, terus sesuatu hal yang membuat dia itu bahagia mengerjakannya, dan sesuatu hal yang dia itu bisa sempurna mengerjakannya. Baru setelah itu dia akan merasakan hasilnya. Itu, Bu. Insya Allah. Itu ajarkan ke anak-anak itu. Arahkan. Dan ibu kalau anak itu belum, doakan. Oleh karena itu, inilah easy. Terus lagi apa? Enjoy, excellent, dan earning. Anak-anak yang SMA apalagi, apa yang menurut kamu mudah dan kamu senang mengerjakannya, dan kamu bisa tekun untuk mengerjakan sampai bagus. Ini mah kalau dia terus melakukan itu, earning, dia akan menghasilkan. Ya, contoh kecilnya misalkan kalau anak itu senang enjoy menggambar gitu kan, dia tekun, akhirnya kan dia jadi arsitek kan gitu. Betul tidak?
Jadi, nah ini tidak akan saya jelaskan karena sudah ada di YouTube ya. Terus larangan mendoakan keburukan untuk anak, jangan ya. Jangan sekali-kali mendoakan keburukan untuk anak. Karena mendoakan keburukan untuk anak itu sama dengan merusak masa depan anak. Nah, ini dibahas nanti di YouTube ya. Dibahas di YouTube. Nah, membantu anak untuk berbakti dan mengerjakan ketaatan. Tadi udah disinggung. Ya, dia diajak ngepel, diajak cuci motor, diajak cuci piring, diajak bantu-bantu. Meskipun belum langsung ke cuci piring, nah, mama cuci piring, kamu bantu ya, misahin sampahnya. Kalau ibu senang dengan organik dan anorganik, nih sampah makanannya ke sini, sampah plastiknya ke sini. Dan begitu. Biar mama yang nyuci. Cara nyucinya kayak gini. Libatkan anak. Jadi jangan sampai anak itu kepo pingin bantu orang tuanya, tiba-tiba kita larang. Cicing berapa ternyata nama ngaragokan, jangan. Saya lagi beres-beres buku. Anak yang paling kecil dia ikut-ikutan, uriwuh gitu. Maka saya kasih, Mil, ambil. Dia bawa satu, dia libatkan. Jadi anak yang 5 itu akhirnya yang paling gede dia yang nyusun, yang kedua dia yang nganter-nganterin, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dia yang bawa sesuai dengan kapasitas tenaganya. Gak apa-apa, jadi jangan sampai dicari. Diam anak kecil mah nggak tahu apa-apa. Oh udah gitu. Nanti kalau udah gede dia kita kepo, dia ini mah urusan anak muda bukan urusan orang tua. Sorry ya, gitu. Gimana kalau gitu? Ya. Tidak suka marah dan mencela. Jadi tidak boleh banyak mencela anak. Saya mau boga budak marah ranja, nyuseuh kudu disusuhan, sacangcut kudu disusuhan. Geus gede lainna mikir, lagi dinyela itu. Boga bujang teh. Molor weh, gitu. Molor main HP kasar tuh. Lima contoh fenomena yang terjadi. Ustaz pendidikan unyaan, pengalaman sanes, pengamatan, ya. Nah, cara mempengaruhi jiwa anak sekarang Bu. Wah nggak terasa, saya udah 47 menit bicaranya. Tadi baru metode itu ada 8. Sekarang cara mempengaruhi jiwa anak. Menceritakan kisah-kisah. Ini kisah-kisah hikayat atau kisah-kisah memainkan peranan penting dalam menarik perhatian anak dan membangun pola pikirnya. Kisah menempati peringkat pertama sebagai apa? Sebagai landasan asasi metode pemikiran yang memberikan dampak positif pada akal anak karena sangat disenangi. Berkisah. Maka di Al-Quran itu banyak kisah. Nah, berarti ibu harus rajin tuh searching di YouTube tentang kisah-kisah para nabi, ya. Yang kedua, berdialog langsung ke inti persoalan. Demikianlah Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam banyak kesempatan untuk melakukan dialog secara langsung dengan anak menggunakan kalimat yang jelas dengan anak-anak. Ulah bau deh ke anak teh. Anak mau ngerti ibu banget. Begitu. Kalau ibu marah nggak usah dibaledan anak nggak ngerti. Gitu ya. Tapi ibu langsung jelas ketika ibu melihat anak nggak baik langsung jelaskan. Begitu. Kalau ke suami, dari tadi budak sana. Kadang ibu banget yang ngerti gitu kan. Melatih anak dengan beraktivitas, ya. Melatih indera anak dapat menghasilkan pengetahuan baginya. Ketika si anak mulai tumbuh dan mulai menyibukkan diri dengan suatu pekerjaan, hal itu dapat menggugah kesadaran akalnya. Sehingga dia dapat menyaksikan bagaimana cara melatih inderanya dan meniru pekerjaan tersebut
Dengan cara itulah dia dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan mempelajari setahap demi setahap. Baik proses. Terus mengarahkan anak untuk meneladani Rasulullah. Ini harus diajarkan juga, harus dikenalkan. Keterikatan seorang anak kepada Rasulullah akan membentuknya menjadi manusia yang sempurna. Nah sekarang banyak yang nggak tahu kisah Nabi kan? Nah berarti kisah hikayat Nabi tadi nyambung untuk diceritakan. Bagaimana Nabi dulu waktu kecil itu bisa diceritakan ke anak. Nah karena pikirannya menjadi terbuka untuk apa? Mempelajari jalan hidup dan kepemimpinan para rasul, pemimpin seluruh umat manusia dan kekasih Allah. Akhirnya apa? Akalnya diterangi. Oleh apa? Oleh cahaya keimanan dengan memahami sejarah Nabi yang mulia itu. Sehingga sang anak mengangkat kepalanya dengan bangga sebagai pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak itu harus bangga punya Nabi, punya Rasul sebagai uswatun hasanah Nabi Muhammad. Yang kelima, mendidik agar taat kepada orang tuanya. Jadi menurut Rifani, ayah ibu memiliki peran yang sangat besar dalam mendidik anak karena tanggung jawab tersebut berada di pundak keduanya. Jika seorang anak tidak terbiasa untuk patuh dan taat pada kedua orang tuanya, maka sang anak tidak mungkin akan mendengar nasihat, bimbingan dan setiap perkataan orang tuanya. Jadi biasakan taat. Ya contoh misalkan kalau kita datang ya anak tersebut hare, cuek, maka kita didik anak itu. Kalau ayah dan ibu pulang kerja, datang ke depan, cium tangan, ambilkan barang yang ada di tangannya. Begitu diajarkan. Kalau sudah terlanjur besar gimana Ustaz? Gitu kan. Tetap kewajiban kita sebagai seorang orang tua harus mengingatkannya. Membimbing anak berakhlak mulia, ya. Menyatakan bahwa dalam rangka menyelamatkan dan memperkokoh akidah Islamiyah anak, pendidikan anak harus dilengkapi dengan pendidikan akhlak yang memadai. Rasul sendiri diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Jadi Rasulullah itu diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Kalau memiliki akhlak yang baik, dikasih kaya dermawan, dikasih tidak mampu sabar, dikasih lapang syukur, dikasih sempit bersabar, tawakal kepada Allah. Itu dengan akhlak. Dan peranan orang tua dalam membiasakan pengalaman ibadah sholat anak sekarang poin yang inti pembahasan sore hari ini. Jadi sedikit lagi Bu ya. Bagaimana sih peranan orang tua dalam membiasakan pengalaman ibadah sholat anak? Nah ini ada 8 tahap. Dalam membiasakan pengamalan ibadah sholat anak, peran yang harus dilakukan oleh seorang tua yaitu pertama ini, memberi pengetahuan tentang sholat kepada anak. Cari tahu dulu, beritahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib, ya. Terus yang kedua, memberikan contoh kepada anak. Yang ketiga, melatih dan membimbing sholat anak dengan kasih sayang. Jangan sampai mendidik anak bari keheul. Yang keempat, mengajak dan memerintahkan anak untuk melaksanakan sholat ketika sudah waktunya. Nah, terus membiasakan anak untuk apa? Sholat berjamaah. Nah, memberikan pengawasan dan perhatian kepada anak. Misalnya si anaknya gerei wae di masjid, diberikan perhatian. Serta memberikan teguran apabila anak meninggalkan sholat. Dan yang kedelapan, praktekkan triangle effects. Nah ini nanti akan saya bahas triangle effects. Jadi semua ini bisa dilakukan kalau kita mempraktekkan triangle effect. Apa itu triangle effect? Kita akan bahas kali ini. Jadi ini yang susunannya Bu. So, pengetahuan tentang sholat kepada anak kasih contohan. Ketika melatih dan membimbing, cing sabar. Terus ajak, perintahkan anak untuk sholat. Supaya lebih gampang, ajak pergi ke masjid untuk sholat.
diawasi, diperhatikan, disiheureun. Kalau dia meninggalkan sholat, tegur. Dan yang ke-8, praktekkan triggers effect. Apa itu triggers effect? Ini. Orang tua harus karena Allah, menuju kepada Allah. Anak juga sama, diarahkan kepada Allah. Dua-duanya. Nah, ini triggers effect. Nah, kalau orang tua senantiasa terarah kepada Allah, maka akan kontrol diri. Kontrol diri. Jadi ketika melihat anaknya gejalanya nggak baik, dia akan mengontrol diri saat memberikan nasihat. Dan dia ketika orang tua tertujunya hanya karena Allah, maka akan memiliki rendah hati kepada anak. Dan juga apa? Muncul ketulusan. Nyaah ke anak itu ketika memberitahukan. Dan akhirnya cinta. Nah, bagaimana efek dari orang yang dari anak ketika kita menyambungkan diri kepada Allah, selain kita menjadi kontrol diri, mudah emosi, rendah hati, akhirnya kita tidak sombong, ketulusan, ya, terus lagi ada muncul cinta, maka muncul efek pada anaknya. Apa itu? Anak juga akan rendah hati sama kita, akan rendah hati, dan anak akan menyimak, dan anak akan terhanyut, dan dia akan tergerak. Untuk apa? Untuk mempraktekkan apa yang disuruh oleh ibu. Ini yang disebut dengan trigger effect. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang 5 kunci parenting. Yang pertama, mintalah pada Allah agar diberikan perilaku lemah lembut. Minta kepada Allah, ya Allah, bimbing hamba untuk memiliki akhlak yang lemah lembut. Yang kedua, maafkan anak-anak kita atas perilaku selama ini yang membuat kesal kita. Maafkan. Ini ibu harus memaafkan. Apalagi anak-anak yang sudah dewasa, maafkan. Ibu kesal sama anak, maafkan. Yang ketiga apa? Mohon ampun pada Allah atas segala perbuatan anak yang tak berkenan di hati. Mohon ampun. Dan yang keempat, bermusyawarah dengan anak dan buatlah kesepakatan. Jadi bermusyawarah dengan anak buat kesepakatan itu ketika apa? Ketika ibu sudah minta agar memiliki hati yang rendah. Setelah ibu apa? Memaafkan kesalahan anak yang telah membuat ibu kesal. Setelah apa? Setelah ibu memohonkan ampun untuk anak ibu yang sudah membuat kesal ibu. Baru setelah itu hati ibu menjadi tenang, ajak musyawarah anak dan buat kesepakatan. Terlepas anak itu masih kecil, SD atau sudah besar, buat kesepakatan. Dan yang kelima, buatlah ya tekad dan konsisten untuk menjalankan kesepakatan yang dibuat bersama anak. Jadi harus konsisten, tekad yang konsisten menjalankan kesepakatan yang dibuat bersama anak. Seperti itu. Ini 5 kunci parenting yang harus kita miliki. Jadi minta kepada Allah agar kita diberikan hati yang lemah lembut, maafkan anak-anak kita, mohonkan ampun untuk mereka, bermusyawarah dengan mereka, dan bertekad serta konsisten untuk menjalankan apa yang dimusyawarahkan, apa yang disepakati. Positif parenting bersama anak dalam membersamai mereka untuk disiplin sholat. Nah ini, coba lebih banyak senyum ke anak, jangan banyak cemberut. Berbicara dengan lebih lembut ke anak, tapi bukan berarti bermanja-manjaan. Yang ketiga, jangan lupa bilang tolong, terima kasih, dan maaf kepada anak. Apresiasi semua kelebihan yang dia punya. Yang kelima apa? Support dia melakukan hal positif yang dia suka. Support. Insya Allah ini akan menjadi anak yang kuat, yang siap menghadapi kehidupan. Hasil kajiannya apa hari ini? Nih, konsep pendidikan ala Rasulullah adalah konsep pendidikan yang bersumber dari wahyu. Wahyu siapa? Wahyu Allah, dan dinilai mampu mencetak generasi muslim yang solid, baik secara individu maupun sosial.
Pendidikan ala Rasulullah terdiri dari beberapa tahapan yang harus dipenuhi orang tua. Ya, untuk penentuan keberhasilannya, para orang tua pendidik dituntut agar mendidik anak sesuai dengan perkembangan dan perbedaan karakter yang mereka miliki. Dan yang terakhir, pendidikan ala Rasulullah merupakan metode terbaik untuk mempersiapkan dan membentuk aspek moral, spiritual, dan etos sosial anak. Itu saja mungkin Ibu, pas ya 59 menit 53 detik saya berbicara. Wallahu a'lam bishawab, dan Allah lebih mengetahui yang sebenar-benarnya. Nah, itu link YouTube saya Bu, Roni Rudiana 99 channel. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Barangkali ibu-ibu ada hal yang mau ditanyakan.